Saya akan melanjutkan tentang skenario bisnis ya. Kalau kita baca kitab I Ching ketiga, yaitu sulit permulaan ya. Jadi simbol kuanya itu petir dan air dan petir ya. Jadi awan, di bawah awan itu ada petir, maka tidak bisa hujan ya. Itu gambarnya seperti itu. Kemudian ada komentar dari Nabi Gongsu tentang kuah itu. Sulit permulaan itu dijelaskan oleh Nabi Gongsu, semua usaha itu awalnya pasti sulit. Jadi bagaimana kita memecahkan kesulitan itu? Saran Nabi Gongsu, pertama orang harus membuat perencanaan. Nah, untuk membuat perencanaan itu orang harus belajar pada orang yang ahli membuat rencana. Jadi kalau Anda sendiri atau kita sendiri tidak mampu membuat, ya kita belajar pada orang yang pandai untuk membuat rencana. Kita belajar, setelah kita bisa membuat rencana bisnis ya, maka kita cari ahli yang menjabarkan rencana. Itu ya, bisa ibaratnya sutradaranya. Sutradara setelah melihat skenario, dia bisa menilai apakah skenario itu bisa dilaksanakan atau tidak, bagaimana supaya bisa dilaksanakan, maka mungkin ada revisi-revisi ya. Jadi skenario itu dijabarkan menjadi satu perencanaan yang lebih operasional. Ini cari ahli, jadi orang yang sudah membuat skenario dia harus cari ahli untuk menjabarkan skenario itu agar bisa dilaksanakan. Ya, itu ajaran Nabi Gongsu. Jadi orang belajar pada orang yang ahli. Setelah skenario itu jadi, yang sudah dijabarkan, sudah menjadi satu skenario yang mampu dioperasionalkan, mampu dilaksanakan, maka orang itu harus mengambil posisi, mengambil peran. Nah, mestinya yang punya usaha, yang punya inisiatif usaha itu mestinya menjadi sutradaranya, menjadi direkturnya. Tetapi belum tentu. Harus menyadari apakah orang itu mampu jadi direktur. Kalau tidak mampu jadi direktur, jangan jadi direktur, jangan memaksa, nanti malah gagal. Maka peran itu harus cari orang yang tepat. Nah, orang yang punya rencana itu mungkin perannya tidak direktur, mungkin menjadi kepala produksi atau menjadi kepala pemasaran atau menjadi pembantu sutradara, menjadi wakil direktur bisa juga, atau menjadi pemodal ya, mencari pemodal. Itu semua harus sesuai dengan kemampuannya. Itu adalah perannya dalam skenario itu. Harus diisi dengan orang-orang yang tepat sehingga nanti perencanaan itu berjalan dengan baik ya. Kalau orang-orangnya tidak tepat, sama saja gagal itu. Jadi perencanaan itu sangat penting ya. Orang tidak bisa bekerja tanpa perencanaan yang baik ya, karena itu cara Nabi Gongsu harus belajar. Sebelum itu orang membuat perencanaan itu harus juga melihat kemampuannya sendiri ya. Tidak hanya orang punya angan-angan lalu buat perencanaan, tapi tidak punya kemampuan apapun dan tidak bisa punya peran dalam
skenario yang dibuatnya sendiri itu percuma. Maka orang harus mempersiapkan diri seperti yang diajarkan, yaitu Tinjinjong atau Cerenyong yang kita sebut Tripusaka. Jadi orang harus meningkatkan pengetahuannya dulu, belajar meneliti, ya, seperti yang diajarkan dalam tasyek ya, atau tehak, yaitu orang itu harus belajar sehingga dia punya pengetahuan yang cukup. Ya, dengan pengetahuan yang cukup itu dia bisa membuat perencanaan. Orang yang tidak punya pengetahuan yang cukup, bagaimana dia hanya membuat perencanaan itu tidak bisa melaksanakan, itu percuma. Jadi ajaran Nabi Konghucu itu tidak sepotong-sepotong, tapi merupakan satu kesatuan. Ya, satu yang dengan yang lain itu sangat terikat. Nah, termasuk kitab I Ching itu sebenarnya bukan kitab untuk meramal, tapi bagaimana kita berpikir, ya, belajar berpikir yang tepat, yang sesuai dengan tujuan kita membina diri, itu yang maksudnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Santai.